Salah satu yang menjadi syarat utama Bapak Ibu bisa mendaftar UKM PBG adalah diberikan sebuah keterangan lulus tahapan di LPTK. Karena disitulah nanti akan disertai password Bapak Ibu yang sudah disinkronkan dengan Benedikti. Beberapa jam yang lalu kami sudah menyelesaikan sinkronisasi data, nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu detik-detik kita sinkronisasi data itu tanggal lahirnya masih sangat muda. Ada yang kelahirannya di tahun 2023 tetapi sudah ikut PBG. Setelah kita cek ternyata wajahnya sudah lumayan kan gitu kan. Ini kan luar biasa. Ini kok lahirnya 17 Agustus 2023. Bener enggak? Wajahnya kok sudah sangat bermutu sekali gitu kan. Ternyata keliru. Ada yang lahirnya tahun 2022. Tak lihat-lihat ini lahirnya muda sekali, tua banget. Sudah lama banget tahun 70. Kok wajahnya imut-imut, ternyata fotonya yang masuk di Zoom itu juga banyak. Banyak sekali yang maka sinkronisasi data itu bertujuan untuk menyesuaikan data Bapak Ibu dengan rancangan sertifikat nanti yang akan kita berikan. Tidak besar serta-merta dalam waktu dekat. Nah, karena basis kita adalah digitalisasi. Kalau Bapak Ibu datanya salah, itu memungkinkan nanti ke depannya juga perjalanannya akan mengalami kesulitan. Beberapa hari yang lalu, mahasiswa kita PPG yang sudah dikukuhkan itu tiba-tiba nangis terisak-isak karena dokumennya tidak bisa diupload, karena begitu diminta untuk perbaikan data, mestinya lahirnya adalah tanggal 15 November. Dia tulis tanggal 05 November. Akhirnya sampai sekarang ini NRG-nya tidak bisa keluar karena data dan sertifikatnya adalah tidak sama. Ini yang perlu sebuah kehati-hatian yang luar biasa. Nah, mungkin itu yang menyebabkan kita awet muda. Ketika tadi ditanya-tanya, selalu melihat data nih Bapak Ibu, Ibu semuanya. Yes. Bukan berarti kita awet muda, karena kebetulan yang dihadapi adalah bapak-bapak ibu yang lebih senior, sehingga kita kelihatan muda. Jadi orang ganteng dan tidak ganteng itu tergantung siapa yang ada di sampingnya, Pak. Gitu, Pembandingnya. Pak Abdul. Kalau di samping saya kebetulan dia usianya itu lebih senior, berarti saya kelihatan muda, gitu kan. Kalau yang di samping saya itu adalah orang yang junior, berarti kita kelihatan tua. Tergantung siapa. Saya punya pengalaman dulu ketika apa namanya ada teman supaya dia diterima oleh calon pacarnya perempuan itu kalau apel dia ngajak temennya itu yang lebih tidak lebih ganteng dari dia ya, biar kelihatan ganteng kan gitu itu Lebih elek. caranya adalah seperti itu. Mungkin itu yang menyebabkan Pak Imam itu awet muda karena selalu mengajak temannya yang lebih tua itu kan gitu mungkin bisa begitu. Bapak Ibu semuanya, tahapan ketika nanti tanggal 21, Bapak Ibu itu kan sudah selesai PPL, ya, dengan berbagai dinamika itu, apakah bisa menyelesaikan PPL dengan passing grade atau belum, nanti ketika selesai akan kita berikan surat keterangan, menyelesaikan tahapan di LPTK, baru digunakan untuk daftar UKM PBG. UKM PBG itu dibagi menjadi dua komponen utama. Ya, yang pertama adalah UKIN, uji kinerja. Yang kedua adalah UP, uji pengetahuan. Dua makhluk ini semuanya harus mendapatkan nilai passing grade sama ketika tahapan-tahapan Bapak Ibu semuanya ini selesai. Berapa passing grade-nya? Belum ada perubahan. Walaupun kemarin di tingkat nasional itu banyak yang merubah, banyak yang menginginkan perubahan menjadi 70 gitu. Maka saat sekarang ini belum belum apa namanya belum berubah gitu ya, masih tetap menggunakan sebuah skema yang ada.
Coba saya salah ngambil data. Satu, saya salah. Walaupun banyak yang meminta bahwa eh, apa namanya passing grade ini menjadi 75. Nah, ini ada sebagian besar dari kawan-kawan itu masih tetap 70. 70 aja beratnya luar biasa, apalagi 75. Apalagi kalau saya lihat, saya punya keyakinan eh, apa 70 ini akan bisa dilalui dengan baik. Ini keyakinan saya. Bapak Ibu semuanya, di dalam UKM PPG yang berupa UKIN itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi, ya, yang harus dipenuhi. Karena di dalam penilaian UKIN, uji kinerja yang menentukan kelulusan Bapak Ibu semuanya, termasuk dengan UP itu, maka Bapak Ibu harus memiliki dokumen yang dinilai, data yang dinilai. Apa data yang dinilai? Yang berupa portofolio. Semua aktivitas Bapak Ibu semuanya selama melaksanakan profesi keguruan. Dan data itu diperoleh sebelum Bapak Ibu tercatat sebagai mahasiswa PBG. Ini yang pertama. Yang kedua adalah modul ajar. Ya, modul ajar adalah perangkat yang digunakan sebagai acuan Bapak Ibu di dalam praktek mengajar. Bapak Ibu sudah tahu modul ajar. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu ada 3 komponen utama inilah yang sebenarnya akan dinilai di dalam UKM PPG selain UP. Di dokumen yang berupa portofolio, modul ajar yang Bapak Ibu akan praktekkan UKIN nanti, dan yang ketiga adalah video pembelajaran yang Bapak Ibu harus rekam. Soal bagaimana caranya modul ajar dan video pembelajaran nanti akan kita berikan khusus waktunya di saat Bapak Ibu sudah selesai PPL. Karena nanti kan ada juga ya, kita pilih, kita tentukan siapa yang ikut UKIN dan siapa yang tidak itu UKIN. Biasanya itu persyaratannya adalah panjang. Nanti di tanggal 22 akan kita sosialisasikan, akan kita koordinasikan bagaimana modul ajarnya, bagaimana video pembelajarannya. Ini yang harus kita pelajari. Hal yang paling penting Bapak Ibu, yang biasanya sulit untuk dipersiapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya adalah berupa dokumen yang dikenal dengan istilah portofolio. Nah, ini yang harus betul-betul Bapak Ibu siapkan mulai sekarang. Nah, secara prinsip bahwa penilaian portofolio itu mengacu kepada capaian pembelajaran yang ketujuh. Apa capaian pembelajaran yang ketujuh? Yaitu memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai guru profesional. Ini yang akan dinilai. Apa buktinya? Buktinya nanti ada berbagai hal. Penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, kemudian karya inovasi, prestasi melalui kompetisi, dan pengabdian masyarakat. Ini prinsipnya tergabung di dalam capaian 7 CP7 tersebut, yaitu memiliki sebuah kemampuan diri yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, ukuran inilah yang sebenarnya akan dinilai oleh tim penilai, karena nanti Bapak Ibu semua dokumen yang sudah diunggah itu akan dinilai oleh 2 penguji. Ya, karena kadang-kadang tuh pengujinya ya ideal banget. Oh, ini si A ini kurangnya ini, si B begini, dan lain sebagainya. Pasti akan dilihat semua data-data tersebut. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang tadi saya saya sampaikan. Portofolio UKM PPG tersebut ini adalah kumpulan
bukti yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sebagai mahasiswa ini sebagai guru dan sekaligus saat sekarang ini posisinya sebagai mahasiswa PBG harus memiliki bukti 6 kegiatan utama yang diperoleh 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Dan itu pun harus disertai dengan narasi, dideskripsikan, disertai dengan bukti-bukti keenam ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu sebelum menjadi mahasiswa PBG, karena ini adalah portofolio, Bapak Ibu harus punya dokumen yang berupa penelitian dan publikasi sebelum menjadi mahasiswa PBG. Ini yang pertama. 3 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu mencatatkan dirinya sebagai mahasiswa PPG itu di bulan Agustus, maka secara otomatis Bapak Ibu ini harus memiliki sebuah dokumen yang diperoleh sebelum Agustus dan Bapak Ibu dicatatkan dirinya sebagai mahasiswa. Sebelum jadi mahasiswa, sehingga Bapak Ibu harus sudah punya dokumen itu. Nah, ini artinya adalah semua dokumen-dokumen yang Bapak Ibu peroleh selama 3 tahun terakhir ini bisa digunakan sebagai dokumen portofolio. Apa buktinya? Yaitu laporan penelitian dan publikasi. Itu yang pertama. Bisa laporan PTK, bisa laporan penelitian laporan survei, bisa penelitian survei, kuantitatif dan lain sebagainya. Bisa artikel jurnal, bisa Bapak Ibu menulis di koran, di mass media, di majalah, baik tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kota. Dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki itu yang diperoleh selama 3 tahun terakhir, silahkan Bapak Ibu nanti dikumpulkan dan dijadikan sebuah portofolio. Yang kedua adalah telah melaksanakan refleksi diri selama Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran 3 tahun terakhir. Yang memiliki tujuannya adalah upaya melakukan sebuah perbaikan Bapak Ibu ketika menghadapi problematika yang terjadi di sekolah. Ada upaya-upaya perbaikan. Sebagai contoh misalnya, ketika Bapak Ibu semuanya menemui peserta didik yang kebetulan diajar berkali-kali kok tidak paham, maka Bapak Ibu harus punya upaya, punya strategi untuk memahamkan kepada peserta didik kita agar paham. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dilakukan misalnya remedi. Bisa juga diberikan sebuah bahan-bahan yang berupa LKPD. Bisa juga dilakukan sebuah tindakan kelas yang berupa PTK, penelitian kecil, penelitian yang paling sederhana itu PTK. Ini upaya untuk melakukan perbaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah telah melaksanakan pencarian informasi baru dan pengetahuan baru. Bapak Ibu mengikuti berbagai aktivitas dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kompetensi sebagai seorang guru. Nanti di bawahnya akan kita jelaskan kira-kira apa saja. Kemudian yang keempat adalah telah melaksanakan karya inovasi, melakukan karya inovasi, dan yang kelima mengikuti prestasi melalui kompetisi gitu ya. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan profesi masing-masing ya. Tidak boleh bidang yang lain karena ini kaitannya adalah bagaimana Bapak Ibu meningkatkan sebuah kompetensi. Dan yang keenam adalah melakukan pengabdian masyarakat. Ingat Bapak Ibu, dokumen-dokumen yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai data portofolio itu adalah dokumen yang diperoleh atau karya yang diperoleh 3 tahun terakhir yang kita tulis di blok hitam ini sebelum sebelum Bapak Ibu tercatat sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru. Ini yang perlu ditekankan. Ingat ini Bapak Ibu, karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PBG.
Praktis ini tidak boleh kosong. Maka di sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang menjadi komponen wajib mutlak harus diisi. 4 komponen utama portofolio yang wajib harus ada isinya, tidak boleh kosong. Kosong salah satu ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Apa 4 komponen wajib yang harus ada, yang harus terisi? Yang pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi. Wajib harus ada minimal 2 dokumen, minimal 2 data. Ya, gitu. Yang kedua adalah melakukan refleksi diri. Ya. Yang keempat adalah mencari informasi dan pengetahuan baru. Yang ketiga, yang keempat adalah menghasilkan inovasi. 4 komponen ini sifatnya wajib ada, tidak boleh kosong, dan minimal 2 dokumen. Ini posisi aman. Itu pun kalau nilainya maksimal. Ini posisinya aman. Kalau nilainya minimal ya posisinya tidak aman. Ini yang Bapak Ibu harus siapkan mulai sekarang ini. Kalau sekarang ini adalah tanggal 12 gitu ya. Tanggal 12, kemudian nanti akan diunggah pada tanggal 26, tanggal 22 November adalah sosialisasi, maka pastikan bahwa tanggal 22 November 22 betul Pak Imam ya. 22 November ya, ini Bapak Ibu harus sudah selesai menyiapkan dokumen ini. Artinya saat sekarang ini masih ada 10 hari Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen-dokumen itu. Maka Bapak Ibu RPL yang diperoleh selama 3 tahun terakhir nanti disiapkan untuk digunakan sebagai portofolio yang kurang dibenahi. Ini dokumen utama yang wajib ada. Kemudian yang berikutnya ada 2 dokumen tambahan Bapak Ibu. Sifatnya tambahan manakala nilai Bapak Ibu itu tidak memenuhi syarat. Nilai Bapak Ibu ini adalah kurang. Maka kalau nilainya kurang maka Bapak Ibu semuanya harus betul-betul bisa ditambahi dengan dokumen-dokumen tambahan ini. Ini yang paling penting. Apa dokumen tambahan itu? Komponen tambahan itu yang pertama adalah prestasi melalui kompetisi. Bapak Ibu mengikuti berbagai perlombaan yang terkait dengan profesi masing-masing. Gitu loh. Kalau profesi Bapak Ibu adalah sebagai guru akidah akhlak, ya sudah barang tentu prestasi melalui kompetisi ini adalah yang terkait dengan bidangnya. Lomba tarik tambang nggak bisa. Lomba tarik tambang itu kan guru olahraga, nggak boleh digunakan sebagai prestasi sebagai guru akidah akhlak. Lomba makan kerupuk, lomba egrang, ya khususan kan banyak lomba nih. Lomba poli ini tidak diperkenankan. Artinya adalah prestasi yang Bapak Ibu peroleh ini harus sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, ini. Yang kedua adalah melaksanakan pengabdian masyarakat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu di masyarakat maupun ya, di sekolah yang berupa pendampingan itu masuk pada kategori melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, ini artinya adalah ada 4 komponen wajib yang harus ada dan ada 2 dokumen tambahan yang digunakan untuk mendukung manakala nilai Bapak Ibu tidak mencapai passing grade. Ini yang pertama. Akan kita jelaskan ini Bapak Ibu, ada yang pertama tadi kita katakan sebagai dokumen penelitian dan publikasi. Dokumen jenisnya adalah pertama bisa laporan penelitian PTK misalnya, atau laporan-laporan penelitian lain, atau artikel ilmiah yang sudah diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah, atau sudah dimuat di dalam tulisan proceeding, atau dimuat artikel jurnal, atau dimuat ya, di majalah, tabloid, koran, buletin, baik itu tingkat nasional maupun tingkat regional maupun internasional. Apakah itu dilakukan dalam bentuk individu penulisnya atau kelompok, silakan. Karena ini adalah sebuah dokumen yang diinginkan. Karena Bapak Ibu nanti tinggal memilih sebagai penulis keberapa.
semua dokumen yang diperoleh yang berupa laporan penelitian dan publikasi tersebut Bapak Ibu itu tidak termasuk diantaranya adalah yang digunakan untuk penyelesaian studi yang berupa skripsi, tesis, disertasi maupun makalah. Ini tidak boleh. Betul-betul harus clear di luar itu. Nah, ini walaupun diantaranya bahwa skripsi, tesis, disertasi ini adalah berupa karya ilmiah, tapi tidak masuk sebagai komponen yang digunakan untuk pengembangan profesi. Karena itu sebuah dokumen karya ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan studi. Itu perbedaan yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ini hal-hal yang biasa berupa karya ilmiah, ya, baik internasional maupun jurnal. Ada yang internasional, ada yang nasional, ada yang ber-ISBN, ada yang belum ber-ISBN. Ada bentuknya adalah hasil laporan penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan di sekolah, karya ilmiah yang ditulis di proceeding, karya ilmiah yang ditulis di majalah-majalah sekolah, kabupaten, provinsi, atau tulisan-tulisan yang Bapak Ibu buat di mass media, bahkan karya ilmiah populer yang dimuat di mass media provinsi kabupaten. Web resmi, bukan web tidak resmi, ini dibolehkan. Ini masuk kategori yang pertama, ya. Ini Bapak Ibu renungkan, kira-kira sudah punya atau belum, nanti direnungkan sendiri, ya. Karena ini sebagai gambaran Bapak Ibu bahwa ini adalah komponen wajib, jadi memang perlu harus menjadi perhatian utama. Ada kegiatan yang kedua, komponen yang kedua yang berupa refleksi diri Bapak Ibu. Ya. Refleksi diri, yaitu semua aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka untuk melakukan sebuah perbaikan atas berbagai persoalan yang dihadapi. Bisa berupa merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran, bisa melakukan penelitian yang berupa PTK, bisa Bapak Ibu membuat karya inovasi yang itu digunakan untuk melakukan perbaikan, atau terkait dengan berbagai pola pikir dan perilaku Bapak Ibu, berinteraksi antara guru dengan peserta didik yang digunakan untuk melakukan sebuah proses perbaikan, itu bisa digunakan refleksi diri. Atau bisa dikatakan sebagai sebuah permasalahan, deskripsi tentang permasalahan yang Bapak Ibu punya strategi dan pendekatan untuk melakukan perbaikan. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa menemukan makna atau kegunaan dari aktivitas yang Bapak Ibu lakukan ini. Atau bisa juga dikatakan bahwa Bapak Ibu menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keberhasilan. Bapak Ibu bisa ceritakan dalam bentuk dokumen. Nanti dokumennya itu diunggah sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan sebuah perbaikan dan melakukan sebuah perubahan-perubahan di dalam melaksanakan proses profesi sebagai seorang guru. Ini masuk dalam kategori refleksi diri. Kalau kita lihat dari buktinya Bapak Ibu, bahwa buktinya bisa Bapak Ibu menyusun modul ajar, menyusun RPP, menyusun LKBD, menyusun analisis soal ulangan harian, menyusun soal UTS, UAS, kemudian Bapak Ibu membuat remedi, Bapak Ibu berbagai hal, ya, berbagai hal yang dilakukan selama proses sebagai seorang guru 3 tahun terakhir itu bisa digunakan sebagai dokumen refleksi diri. Artinya adalah proses pengembangan diri, melaksanakan refleksi pengembangan diri itu minimal Bapak Ibu dibuat 1 semester 1 kali. Jadi modul ajar pasti 1 semester minimal 1 kali Bapak Ibu akan membuat. Soal-soal ulangan harian Bapak Ibu pasti akan membuat. Remedi Bapak Ibu pasti akan membuat ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan ketika menghadapi peserta didik yang mungkin perlu perhatian khusus. Kan banyak juga, apalagi peserta didik. Nah, ini hal-hal yang dilakukan. Yang ketiga adalah mencari informasi baru. Ya. Mencari informasi baru itu beberapa dokumen,
beberapa dokumen yang bisa digunakan adalah yang pertama Bapak Ibu ini penutup. Dibuktikan dengan Bapak Ibu mengikuti berbagai kegiatan. Ya, bisa bentuknya adalah diklat, pendidikan dan latihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, atau kegiatan-kegiatan lain yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Ya, MBMP bisa, KKG bisa, atau apa saja kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan sebuah kompetensi diri itu dan dibuktikan dengan kepemilikan Bapak Ibu sertifikat. Ya. Pak, saya KKG terus tapi nggak punya sertifikat. Nah ini Bapak Ibu harus mulai bekerja cerdas bagaimana supaya memiliki sertifikat. KKG, setiap aktivitas yang dilakukan KKG ini Bapak Ibu harus ada sertifikat karena itu digunakan untuk kegiatan pencarian informasi baru, seminar, lokakarya, workshop dan lain sebagainya. Dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan sebuah kompetensi diri itu masuk dokumen pencarian informasi baru. Ini yang perlu dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah menghasilkan karya inovasi baru di dalam proses pembelajaran. Ya. Apa bentuknya? Bisa bentuknya Bapak Ibu membuat buku, membuat modul, membuat diktat. Kalau dulu istilahnya modul ini adalah ketika Kurtilas itu buku ajar itu ya, atau diktat itu. Sekarang modul itu dikenal dengan RPP. Kalau modul sekarang mungkin istilahnya adalah buku teks. Ya. Bisa juga Bapak Ibu media atau alat pembelajaran atau karya teknologi seni dan olahraga. Artinya adalah video-video pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu masuk sebagai karya inovasi, baik karya inovasi yang kompleks maupun karya inovasi yang sederhana. Dan harus dibarengi bahwa kalau itu karya inovasi yang Bapak Ibu buat harus dibarengi Bapak Ibu itu memiliki fakta integritas atau surat pernyataan bahwa hal-hal tersebut itu dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, bentuknya macam-macam di sini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu pelajari, ada buku, ada LKPD, ya. Minimal 1 semester. Kalau Bapak Ibu 3 tahun terakhir itu ada 6 semester. Kalau misalnya sadar Bapak Ibu membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, itu sudah ada 6 dokumen. Kalau Bapak Ibu pernah membuat modul atau sejenisnya, misalnya lembar kerja siswa LKS, itu boleh-boleh saja, asalkan diperoleh 3 tahun terakhir. Ya, kalau ini tahun 2023 ya berarti 2022, 2021, 2020. 2019 sudah nggak boleh. Nah, itu kan. Ini yang Bapak Ibu harus perhatikan betul. Kemudian ada komponen prestasi hasil kompetisi. Yang kita katakan tadi, sebuah prestasi yang diperoleh melalui kejuaraan, mengikuti kompetisi-kompetisi sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan kompetensi masing-masing dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Lomba olimpiade guru akidah akhlak tingkat kecamatan misalnya. Lomba guru berprestasi akidah akhlak tingkat kecamatan. Lomba sains bagi guru PGMI, guru MI, guru SD, yang guru kelas ya, tingkat kecamatan, tingkat kudus, tingkat sekolah, PAI dan lain sebagainya. Yang terkait dengan aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, ini silakan nanti Bapak Ibu bisa digunakan sebagai prestasi melalui kompetisi. Jadi yang kompetisi Bapak Ibu, nanti kalau yang kompetisi orang lain nggak boleh. Pak, saya ini kan teman saya ada yang juara 1, Pak. Nah, Bapak Ibu ikut? Enggak, saya sebagai penonton. Nah, tidak boleh, sebagai penonton enggak boleh. Jadi semuanya harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai peserta.
Buktinya di sini bisa juara Bu, 1 boleh sampai Bang? 5 atau finalis gitu ya. Juara 1 sampai 5 finalis. Ini bisa tingkat kecamatan, tingkat gugus, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat Bapak Ibu bisa gunakan sebagai data portofolio. Nah, gitu. Nanti kalau Bapak Ibu masih bingung, ya ditanyakan. Kemudian yang berikutnya adalah pengabdian masyarakat. Berbagai aktivitas yang Bapak Ibu lakukan, baik sebagai warga masyarakat maupun warga sekolah yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat keputusan kepala sekolah atau lembaga penyelenggara, itu semua masuk dalam komponen pengabdian kepada masyarakat. Pak, saya kemarin mendampingi peserta didik kita yang sedang MAPSI tingkat provinsi, juara 1. Apakah masuk pengabdian atau masuk prestasi? Jelas itu masuk pengabdian. Kalau Bapak Ibu ada SK-nya. Nah, itu bedanya adalah di situ. Nanti Bapak Ibu tinggal pilah dan pilih mana yang merupakan prestasi, mana yang tidak. Pengabdian masyarakat macam-macam. Ada ketua, selain ketua, misalnya sebagai anggota Bapak Ibu tinggal pilih. Artinya adalah peran Bisa. aktif Bapak Ibu Bapak. di masyarakat, baik sebagai anggota maupun sebagai kepesertaan. Itu silahkan Bapak Ibu masuk di dalam pengabdian masyarakat. Ini hal-hal yang bisa kita sampaikan secara poin-poin penting di dalam apa namanya, di dalam pembuatan portofolio, dokumen portofolio ya. Nanti akan kita latih bagaimana Bapak Ibu apa namanya, menyusunnya, karena semuanya itu harus dibuat, dipersiapkan sehingga nanti tinggal disusun. Itu terlebih dulu Pak Imam. Ya, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.